Memotong kuku adalah salah satu dari 5 fitrah manusia yang disebutkan dalam hadis. Namun ada saatnya kuku dilarang untuk dipotong. Kita diperintahkan untuk membiarkan. Kapan itu? Simak video ini hingga akhir. Kenapa umatnya Rasulullah disuruh potong kuku? Karena banyak jinnya di kukunya. Kalau saya nabrak kuku. Iya. Kita saya supaya jaga. Tapi jawaban ke saya tidak mirip kayak hewan. Kenapa? Karena hewan tidak bisa potong kuku. Kalau panjang seperti kucing, harimau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Abati Channel. Hari ini hari Ahad tanggal 19 Juli 2020 bertepatan dengan 28 Zulqa'dah 1441 Hijriah. Itu berarti kita akan melangkah insya Allah pada bulan selanjutnya, bulan yang mulia, salah satu bulan haram, bulan Zulhijjah, yang di dalamnya ada 10 hari yang mulia. Walayalin asyar, ada 10 hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi sobat sekalian yang punya niat azam untuk berkurban di hari raya Idul Fitri dan hari-hari tasyrik lainnya, maka salah satu syiar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bagi orang-orang yang ingin berkurban adalah tidak memotong kukunya, kumisnya, dan bulu-bulu yang lainnya semenjak atau terhitung masuknya bulan Zulhijjah sampai kita memotong hewan kurban. Kalau Rasulullah SAW berkata, Nabi kita Muhammad SAW, man ra'a minkum hilal Zulhijjah, barang siapa di antara kalian telah melihat masuknya hilal bulan Zulhijjah, fa'arada ayyad yuddahi, kemudian dia berniat, ada keinginan untuk menyembelih kurban, fala ya'khuzanna min sya'rihi wala min azafirihi hatta yuttahi, dan janganlah sekali-kali dia mengambil atau memotong bagian dari rambutnya atau bulunya, begitu pula bagian dari kukunya, sampai dia menunaikan kurbannya. Dalam hadis lain ada perintah dari Nabi, falyumsik. Dalam hadis yang kita bacakan tadi larangan, fala ya'khuzanna, jangan sekali-kali kalian memotong. Dalam hadis lain dikatakan falyumsik, perintah hendaklah membiarkan, tidak dipotong. Sama saja maknanya, satu larangan, satu perintah. Mirip dengan orang yang sedang ihram, dengan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, masuk ihram, berniat haji maupun umrah. Salah satu larangan haji, salah satu larangan umrah adalah tidak memotong kukunya. Namun yang perlu dicatat, sebagaimana penjelasan para ulama, bahwa hadis ini tidak berlaku bagi anggota keluarga seperti istrinya dan anak-anaknya. Boleh untuk memotong kukunya dan memotong rambutnya, karena yang dimaksud larangan di sini yaitu orang yang tercatat namanya, orang yang berniat untuk berkurban. Namun demikian pahalanya tetap mengalir kepada keluarga kecilnya, kepada istrinya dan anak-anak dalam tanggungannya.
cukup dengan satu orang saja, insya Allah sudah mewakili ibadah kurban satu keluarga. Kemudian bagi mereka yang melanggar aturan ini tentu telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib baginya untuk segera bertobat walaupun tidak ada kafarat, tidak ada denda-denda khusus sebagaimana dalam pelaksanaan ibadah haji. Nah, sobat sekalian, banyak hikmah yang bisa kita petik dari hadis ini. Di antaranya yang pertama adalah yaitu kesempatan bagi kita, utamanya bagi yang ingin melaksanakan ibadah kurban, untuk menta'zim, menghormati, membesarkan syiar-syiar agama Allah. Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang membesarkan, mengagungkan syiar-syiar agama Allah, itu tanda-tanda ketakwaan dalam hati. Nah, hukum asal memotong kuku adalah sunnah, termasuk fitrah. Namun pada kesempatan ini kita diperintahkan untuk membiarkan. Maka ini adalah kesempatan emas, kesempatan yang utama bagi kita untuk bersungguh-sungguh menjalankan, bersungguh-sungguh membesarkan, menghormati syiar-syiar agama Allah. Kalau diperintahkan untuk dibiarkan, dibiarkan. Kalau diperintahkan untuk dipotong, ya dipotong. Sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kemudian yang kedua, syiar ini punya kemiripan dengan syiar ibadah haji. Sebagian di antara hukum-hukumnya dilaksanakan bagi orang-orang yang tidak sempat berhaji. Di antaranya adalah membiarkan kuku tidak dipotong, membiarkan rambut tidak dipotong. Nanti setelah kurban baru boleh dipotong. Sebagaimana haji juga seperti itu. Ya. Ketika seorang masuk ihram, maka ada beberapa larangan-larangan ihram. Di antaranya adalah memotong kuku. Nanti boleh ketika tahallul, ya, diperbolehkan. Di antara bentuk kemiripan yang lainnya yaitu menyembelih hewan. Kalau ibadah haji ada namanya al-hadi. Sedangkan bagi orang yang mukim, tidak pergi bersafar untuk haji, juga disyariatkan udhiyah, kurban. Yang insya Allah semoga kita dimudahkan untuk melaksanakan itu. Dengan kemiripan-kemiripan ini, sehingga orang-orang yang tidak haji sekalipun bisa seakan-akan membersamai, ikut merasakan bagaimana mengagungkan syiar-syiar agama Allah di saat pelaksanaan ibadah haji. Nah, kita yang mukim di daerah masing-masing juga bisa mengagungkan syiar-syiar agama Allah dengan cara berkurban. Kalau orang-orang di sana, kalau orang-orang di Makkah sana, di Tanah Haram sana, wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, maka kita agar bisa merasakan khidmatnya wukuf itu, kita diperintahkan untuk berpuasa sunnah Arafah. Kemudian yang ketiga, sebagaimana dalam penjelasan beberapa ulama, bahwa pembiaran beberapa anggota tubuh kita ini agar anggota tubuh kita ini secara sempurna, mulai dari ujung kuku kita sampai ujung rambut kita, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau minimal mereka-mereka ini, anggota-anggota tubuh kita ini yang kita biarkan, insya Allah nanti di akhirat sebagai saksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa hambanya betul-betul menta'zim, mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sobat sekalian, itulah diantara hikmah mengapa kita diperintahkan untuk membiarkan kuku kita dalam beberapa hari ini. Bagi sobat yang punya pertanyaan, ada hal-hal yang ingin dipertanyakan atau masukan, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like and share jika video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.